see. Karena bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang teknologi, itu juga sebetulnya rentan terhadap serangan-serangan cyber. Bisa aja ada serangan hacker gitu yang masuk tertuju. Ada beberapa case sebetulnya. Jadi idealnya perusahaan asuransi maupun reasuransi itu tidak hanya memberikan kontribusi secara finansial, tidak hanya masalah ada cover asuransi, terjadi klaim, lalu bayar klaim. Sebetulnya tidak hanya di situ. Ada value yang harus diberikan Apa itu, Mas? oleh perusahaan asuransi atau reasuransi. Gimana pun juga, sebagus apapun IT security levelnya, tidak ada keamanan yang 100% bebas dari risiko. Setuju. Sedikit atau banyak pasti ada gap. Di situ asuransi tentu bisa menutup gap tersebut. Tapi untuk mencapai IT security yang mumpuni, pihak asuransi dan reasuransi bisa menjadi partner yang seharusnya yang idealnya bisa menjadi partner untuk sama-sama mengembangkan kedewasaan perusahaan dalam menghandle IT security-nya tersebut. Halo Sobat Rio semuanya, kembali lagi di Rein Podcast, podcastnya Indonesia Re. Bersama saya Hendy yang akan memandu podcast kali ini. Nah Sobat Rio semuanya, beberapa waktu yang lalu kita pernah membahas terkait produk asuransi cyber bersama tim asuransi ACI. Nah di situ kita jadi paham apa itu cyber insurance, kemudian siapa saja yang membutuhkan, serta bagaimana cara kerjanya dari sisi asuransi. Nah, buat Sobat Rio semuanya yang belum sempat nonton videonya, bisa langsung cek di episode kali ini, oke? Nah, dari podcast tersebut muncul pertanyaan yang sangat menarik. Nah, kita tahu lah ya kalau risiko cyber itu sudah ada asuransinya. Nah, di sini jadi siapa sih pihak di belakang layar atau di balik pertanggungan risiko yang sangat besar tersebut? Nah, di sini peran reasuransi masuk teman-teman. Dan di podcast kali ini kita akan melihat produk asuransi cyber dari sisi underwriting reasuransi. Ya, tentunya kita akan membahas dengan lebih mendalam, lebih teknikal, tapi pastinya tetap santai teman-teman. Nah, sudah bergabung bersama kita nih teman-teman, Head of Property and Miscellaneous Indonesia Re, Mas Aryudo Mahardi. Selamat datang Mas Aryudo. Halo Sobat Rio, ketemu lagi dengan saya Yudo di sini. Luar biasa. Jadi Mas Yudo tuh sebelumnya juga pernah datang ke sini Mas Yudo ya? Beberapa kali. Oke, dan thank you udah mau datang lagi nih Mas Yudo. Sama-sama. Oke, nah Mas Yudo, dulu kan kita sebelumnya di podcast sebelumnya kita ngebahas terkait resiko di asuransi properti dan bencana alam. Di situ kan itu resikonya lumayan besar kan. Nah, tapi ternyata di resiko cyber ini pun juga nggak kalah besar Mas Yudo. Nah, mungkin sebagai pembuka untuk Sobat Rio semuanya nih Mas Yudo dan juga sebagai reminder, bisa nggak sih Mas Yudo dijelaskan secara sederhana saja sebenarnya cyber risk itu seperti apa sih dan kenapa sekarang jadi topik yang sering dibahas? Oke, jadi cyber risk itu mungkin agak sedikit berbeda dengan risiko kebakaran yang umum ya, atau biasa kita sebut risiko konvensional lah untuk di asuransi, di ranah asuransi umum. Kalau untuk cyber itu, kalau kita analogikan ya, kalau risiko kebakaran itu kita bisa lihat apinya, perilnya, kejadiannya itu ada fisiknya, kelihatan ya, terlihat, betul ada api, kebakaran ya, atau bencana alam. Sementara kalau di cyber risk, perilnya itu, bahayanya itu adalah serangan digital. Dia nggak nampak secara fisik, nggak bisa kita lihat. Bisa jadi sama-sama menghasilkan kerugian, baik itu fisikal ataupun misalkan kehilangan data. Tuh, jadi tetap kerugian finansial tetap ada, sama seperti asuransi kebakaran.
Jadi kalau dijelaskan secara sederhana, apa sih cyber risk itu sebenarnya? Cyber risk itu segala bentuk risiko kerugian yang timbul dari ketergantungan kita pada sistem digital. I see, ya. Setiap pelaku usaha, perusahaan pasti sedikit banyak ada ketergantungan terhadap sistem digital. Ya, kita semua pakai kerja menggunakan komputer, terkoneksi ke internet. Ya, dengan adanya koneksi internet itu kita terhubung tuh dari mana-mana, karena kita bisa mengakses semua informasi. Itu pun membuat kita juga menjadi rentan terhadap masuknya suatu bahaya. Ya, ini menarik sih Mas Yudo, karena kan kita juga tiap hari itu selalu ya terpapar dengan namanya dunia digital ya. Betul. Dan saya pun juga baru sadar gitu bahwa sebenarnya resiko ini pun sangat dekat banget dengan aktivitas kita sehari-hari ya. Nah kalau begitu Mas Yudo, kenapa berarti kan nggak hanya perusahaan teknologi saja ya yang membutuhkan ini ya. Dan perusahaan yang bukan di bidang teknologi pun saya rasa juga perlu mulai lebih serius ya memperhatikan resiko siber ini Mas Yuda. Betul. Jadi memang seolah risiko cyber itu eksposurnya justru besar ke perusahaan teknologi. Padahal itu bisa dibilang adalah sebuah miskonsepsi yang bisa berbahaya. I see. Karena bagi perusahaan yang tidak bergerak di bidang teknologi itu juga sebetulnya rentan terhadap serangan-serangan cyber. Bisa aja ada serangan hacker gitu yang masuk tertuju. Ada beberapa case sebetulnya yang salah satu yang paling besar itu sebetulnya kalau di sistem healthcare atau rumah sakit. Karena di situ kan sebetulnya ada data-data pribadi yang tercatat di situ, termasuk data kesehatan seorang individu. Jadi selain data pribadi, tanggal lahir, alamat lengkap, riwayat kesehatan. Justru informasi seperti itu yang terkadang rentan untuk dicuri lah, dalam tanda kutip. Gitu. Jadi hacker itu nggak selalu menyerang perusahaan teknologi. Mereka mencari celah sebetulnya. Yang dicari mereka itu adalah celah yang mudah dieksploitasi. Justru kadang perusahaan teknologi itu cenderung lebih siap ya secara IT security. Beda dengan misalkan sebuah let's say rumah sakit, klinik. Itu karena mereka tentu fokusnya di bisnis kesehatannya ya. Bisa jadi ini mungkin salah ya, tapi pada umumnya saya cukup yakin sih security levelnya ada, tapi mungkin belum pada level yang mature. Nah ini juga menarik nih Mas Yudo nih, karena kan ternyata serangan cyber itu kalau yang seperti Mas Yudo paparkan tadi ya malah lebih tinggi resikonya juga di perusahaan yang non teknologi seperti itu Mas Yuda. Nah biasanya sendiri Mas Yuda, serangan cyber itu dampaknya paling terasa di mana sih Mas? Apakah hanya di IT-nya saja atau juga bisa sampai ke bisnisnya juga Mas? Oke, jadi mungkin sebelum ke situ tadi contoh udah saya kasih ya, mungkin seperti di rumah sakit. Di pabrik biasa juga sebetulnya bisa di pabrik manufaktur sistem produksinya terhenti karena let's say hacker masuk dan mengunci sistemnya. I see. Jadi mungkin kalau saya agak mundur sedikit ke belakang ya tentang seperti apa sih cyber risk itu. Sebetulnya bentuknya tuh juga ada banyak sih, ada berbagai macam gitu. Contoh ya, pertama data breach. Data breach ini terkait pencurian data atau bocornya data yang sifatnya sensitif atau pribadi. Either data karyawan, perusahaan, misal perusahaan kita. Tentu misalkan di human resource atau human capital itu mereka memegang dong data-data informasi pribadi kita. Mulai dari tanggal lahir, alamat, status dan sebagainya. Itu untuk data-data karyawan. Nah, ada juga misalkan perusahaan seperti tadi rumah sakit atau mungkin di bank yang menyimpan data pribadi nasabahnya. Aduh, ngeri juga ya. Betul. Jadi kalau Mas Hendy punya nabung di bank, itu kan semua datanya lengkap tuh kan, diberikan sampai nama ibu segala macam. Semua tersimpan di sistemnya
bank tersebut. Dan mungkin yang kayak gitu nggak hanya di bank. Kita mungkin daftar account sosial media. Iya. Itu juga sebetulnya kita sedang menyetor data pribadi kita. Tuh. Nah, itu adalah data-data yang menjadi target dalam upaya let's say hacker ya untuk mencuri data gitu. Itu pertama, data breach. Itu masih pertama ya? Itu contoh pertama. Contoh kedua, ransomware. Oke. Ransomware ini sifatnya biasanya si attacker atau hackernya ini menyerang. Mereka mengambil alih sistem dari suatu perusahaan. Oke. Dan itu dikunci. Tidak bisa diakses oleh Ditawan user, gitu ya? Ditawan. Oke. Ibaratnya disandera. Iya. Supaya kita bisa membuka itu lagi, kita Bayar. harus bayar. I see. Mereka minta tebusan. Dan kadang itu tidak sesimpel hanya mereka ngunci dan minta tebusan. Bisa jadi juga mereka ngunci, toh mereka udah punya nih seluruh akses ke sistemnya. Ya sekalian aja mereka ambil, ada data yang mereka curi, mereka hilangkan dan sebagainya. Bisa juga ancaman tidak berhenti sampai masalah aksesnya, tapi juga reputasi. Oke. Bisa aja mereka langsung menginformasikan, mempublikasikan hackernya nih, mempublikasikan bahwa perusahaan tersebut terkena serangan hacker misalkan. Jadi selain operasional tidak bisa berjalan, secara sistem, secara reputasi juga mereka langsung kena nih, karena langsung terpublish di media, publik langsung melihat, wah ini perusahaan berarti nggak aman nih, nggak percaya. nggak aman nih kalau kita nanti menginput data-data pribadi, memberikan data ini, ada kemungkinan bocor nih ke depannya. Itu salah satu yang paling besar lah dampak finansialnya gitu. Oke, berarti kan saya lihat tuh memang ya ini ternyata gede banget ya resiko yang dimunculkan dari adanya serangan-serangan cyber tersebut ya. Betul. Nah, Mas Yudo, kemudian timbul nih pertanyaan, ada nggak sih Mas pihak gitu atau siapapun yang bisa membantu memanage resiko cyber tersebut? Nah, sebenarnya bagaimana sih peran asuransi dan reasuransi dalam membantu perusahaan dalam memanage resiko cyber ini, Mas? Oke, tentunya balik lagi ya, kalau dalam memanage risiko, tentu salah satu media yang paling besar dampaknya adalah asuransi ya, mekanisme asuransi. Karena di situ terjadi transfer risiko dari apa yang diemban, risiko yang ditanggung oleh tertanggung itu dioper sebagian ke asuransi. Dan tentunya biasanya jika nilainya memang besar, size-nya besar dan exposure-nya besar, itu akan dioper lagi ke reasuransi. Dan dalam hal ini Indonesia Re berperan sebagai reasuransi. Nah, ini adalah kontribusi yang cukup besar sebetulnya dari industri kita. Nah, perusahaan yang ingin membeli proteksi cyber itu akan membeli cyber insurance produknya. Memang mungkin secara penetrasi kalau di Indonesia sendiri itu bisa dibilang belum terlalu besar, dan kalaupun ada secara size pun biasanya belum terlalu besar, limitnya masih belum terlalu besar yang diberikan, sehingga yang masuk ke perusahaan reasuransi itu juga belum terlalu besar gitu, belum terlalu banyak. Tapi beda dengan di industri di luar, di global ya, karena itu salah satu lini bisnis yang pertumbuhannya sudah cukup cepat. Jadi idealnya perusahaan asuransi maupun reasuransi itu tidak hanya memberikan kontribusi secara finansial, tidak hanya masalah ada cover asuransi, terjadi klaim, lalu bayar klaim. Sebetulnya tidak hanya di situ. Ada value yang harus diberikan. Apa itu, Mas? Oleh perusahaan asuransi atau reasuransi. Pertama, tentu kita menjadi dapat membantu lah tertanggung dalam upayanya mengembangkan sistem IT security yang mumpuni.
memang kita akan mengcover kalau ada terjadi klaim karena gimana pun juga sebagus apapun IT security levelnya tidak ada keamanan yang 100% Oke, bebas ya, dari betul, risiko. betul, setuju. Sedikit atau banyak pasti ada gap. Ya, ya. Di situ asuransi tentu bisa menutup gap tersebut. Tapi untuk mencapai IT security yang mumpuni, pihak asuransi dan reasuransi bisa menjadi partner yang seharusnya yang idealnya bisa menjadi partner untuk sama-sama mengembangkan kedewasaan perusahaan dalam menghandle IT security-nya tersebut. Selain itu, Gitu. ada nggak sih Mas hal yang perlu diperhatikan dari asuransi cyber ini Mas? Seperti dari underwriting-nya atau dari keamanannya seperti itu? Dari sisi underwriting ya. Ya, Oke, ini terkait poin-poin ya, poin-poin yang harus diperhatikan dalam poin-poinnya underwriting apa tuh berarti Mas? ya. Oke, Mas Hendy mungkin lebih tahu karena sehari-hari sebagai informasi di Indonesia underwriter untuk cyber insurance ini adalah Mas Hendy. Jadi nanti kalau ada yang ini mohon ditambahkan ya Mas. Siap, siap. Kalau untuk poin-poin yang perlu diperhatikan dalam underwriting, ini berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan selama ini ya dan apa yang sudah kita temui karena terus terang memang belum terlalu banyak. Kita pun masih mencoba mengembangkan expertise kita di ranah ini di kelas bisnis ini. Jadi tentu kita pertama ingin melihat kualitas risiko dalam artian kita ingin menciptakan risk rating. Risk rating. Kita menilai dari suatu risiko itu ratingnya seberapa. Nah untuk menilai risk rating tersebut pertama yang kita lihat adalah exposure-nya. Oke. Exposure ini bisa dilihat dari jenis industrinya misalkan. Apakah dia industri yang kira-kira rentan, yang kira-kira hacker tertarik untuk masuk ke sini. Jadi terkadang sebagai underwriter menurut saya itu kita harus punya sedikit berpikir sebagai seorang hacker. Betul. Kira-kira kemana sih kita mau mencari nih? Anggap kita hacker yang lagi mencari mangsa ya. Kira-kira industri apa sih yang banyak nih data-data yang sensitif, yang kira-kira berharga kalau kita curi? Gitu. Oke. Itu pertama ya dari exposure. Pertama dari jenis industrinya. Mungkin industri finansial tuh termasuk yang rentan ya, karena di situ semuanya industri yang highly regulated, otomatis nasabah-nasabah di dalamnya pasti akan diperlukan untuk menyetor data-data pribadi yang lengkap. Jadi itu bisa dibilang cukup rentan. Lalu misalkan tadi industri kesehatan atau sebetulnya bisa di mana aja ya. Bisa di berbagai industri, balik lagi. Baik itu perusahaan teknologi maupun perusahaan yang bisa dibilang jauh dari teknologi pun rentan sebetulnya. Itu dari sisi exposure. Lalu dari IT security level kedua. Selain dari exposure, dari IT security level, ini biasanya kita mengetahuinya tentu ketika ketemu tertanggung mungkin kita memberikan kuesioner, satu set kuesioner yang tentunya pertanyaannya sudah disusun sedemikian rupa agar kita mengetahui dengan jelas sejauh apa sih kualitas IT security-nya. Lalu tentunya selain kuesioner yang sifatnya hanya tertulis ya, ada juga biasanya dilengkapi dengan interview lah atau semacam obrolan mencari tahu sejauh apa sih dan semature apa sistem IT di perusahaan tersebut. Jadi dari 2 poin tersebut dari exposure-nya, dari IT security-nya, di situ kita bisa lah kurang lebih mengkuantifikasi menjadi risk rating yang kita cari. Nah, kita dapat nih risk rating nih. Dari risk rating tersebut kita pahami kan kedua hal tersebut, gabungan antara exposure dan IT security levelnya dikombinasikan. Lalu selanjutnya mulai masuk ke ranah underwriting terkait misalkan coverage. Coverage yang diberikan itu sejauh apa? Karena tentu
beda-beda nih. Ya. Ya, dampaknya beda-beda dan tentu coverage itu juga harus disesuaikan dengan tadi exposure dan IT security levelnya. Mungkin memang tertanggung pasti ada permintaan lah. Dia maunya cover apa. Nah, itu kita sesuaikan. Kita sesuaikan juga dengan wordingnya karena wordingnya itu bisa bermacam-macam ya. Oke. Belum ada wording standar, wording tidak seperti properti. Nah itu sih Mas, saya jadi curhat nih Mas ya. Jadi emang sehari-hari ketika saya meng-underwrite cyber insurance ini sebenarnya banyak juga tantangannya saya seperti minimnya data gitu kan. Betul. Minimnya data, kemudian cyber risk ini kan juga resiko yang memiliki ketidakpastian yang tinggi Mas ya, karena kan dia tidak terlihat seperti itu ya. Sehingga di sini tuh peran underwriter dalam meng-underwrite itu sangat krusial menurut saya ya. Jadi boleh nggak Mas sharing dari sisi underwriter sendiri itu sebenarnya apa sih tantangan terbesar dalam menilai risiko cyber ini, apalagi datanya kan masih terbatas tadi Mas ya. Betul, itu relevan banget sebetulnya Mas Hendy. Karena kalau bicara poin tantangan terbesar tentunya historical data. Kita underwriter kan juga cukup rely ya terhadap data historical, terutama misalkan loss record lah yang paling simple. Loss record dari tahun ke tahun, misalkan 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Tapi itu memang sayangnya belum ada, belum terdevelop dengan baik. Itu adalah salah satu tantangan. Dan ternyata saya pikir tadinya di Indonesia karena belum mature ya, tapi ternyata di negara lain pun sering menemukan tantangan seperti itu, meskipun mereka sudah berkembang lebih dulu ya. Memang kita masih ada di tahap yang developing lah, masih berkembang untuk lini bisnis ini. Tapi ya itu jadinya data-data tuh masih jauh. Terus kalau itu kan secara informasi ya yang kita punya. Secara pola pattern pun risiko cyber ini masih berubah-ubah. Belum ada jenis serangannya tuh berubah-ubah. Apalagi sekarang AI berkembang banget. Itu pun juga ada beberapa case yang attack-nya di-generate oleh AI. Pola serangannya, model serangannya, apa yang diminta oleh hacker itu bisa berbeda-beda dan itu masih sulit ditebak. Bahkan kalau pernah dengar deepfake Mas Hendy? Oh iya sering. Deepfake ya, jadi misalkan ada video tapi dipasang muka orang lain. Itu bisa jadi CEO suatu perusahaan dipasang mukanya di video itu dan mengatakan hal yang bisa merusak reputasi perusahaan misalkan. Dibuat videonya mungkin bisa jadi diancam oleh si pembuat video tersebut untuk disebarkan dengan syarat bayar ransom itu tadi ya. Iya betul. Terus tantangan berikutnya itu silent. Risiko yang silent. Yang paling tricky. Jadi sebetulnya silent cyber ini adalah yang menyebabkan kenapa di polis-polis asuransi non-life yang konvensional seperti properti, even di asuransi marine, casualty, itu pasti ada exclusion untuk cyber. Karena untuk mencegah itu masuk ke karena let's say polis par, all risk kan selama tidak dikecualikan. Nah, akhirnya harus dikecualikan itu. Karena takutnya ada serangan cyber yang tentu mempengaruhi mungkin membuat physical damage, men-trigger terjadi physical damage. Nah, itu ada. Jadi sebetulnya adalah sesuatu yang harusnya dipisahkan. Betul. Terus ada juga asymmetric information. Asymmetric information ini timbul dari ketika kita mencari tahu sebagai underwriter mencari tahu seberapa kuat sih IT security level misalnya. Yes. Cuman mungkin bisa jadi ya tertanggung mengharapkan penilaian risiko yang baik dengan harapan mungkin ujung-ujungnya premi yang lebih rendah gitu. Nah, itu bisa jadi ada hal-hal yang tidak didisclose gitu. Ada yang tidak didisclose atau mungkin efek dari pertanyaan dari underwriter yang kurang komprehensif atau mungkin dari kuesionernya itu kurang bisa menangkap seluruh pertanyaan yang diperlukan gitu. Jadi bisa berbagai macam ini angle-nya. Sehingga terciptalah asymmetric information tersebut. Sementara
di industri ini kita sebagai penanggung masih sama-sama berkembang di lini bisnis ini perlu tuh informasi yang lengkap karena pattern fullnya belum 100% bisa kita tangkep lah gitu. I see. Itu sih tantangannya Mas ini. Kemudian Mas Yud, kita kan dalam konteks reasuransi nih Mas Yud ya. Ada yang namanya saya sering dengar itu cyber accumulation. Akumulasi. Ya, akumulasi kan. Jadi cyber accumulation ini juga menjadi salah satu perhatian utama kita kan ya. Betul. Jadi kalau terjadi satu serangan besar yang berdampak ke banyak perusahaan sekaligus, apakah ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk industri Mas Yudo? Oke, kalau bicara akumulasi ya, ini juga satu tantangan terbesar dalam mengelola risiko cyber. Dan ini juga mungkin yang secara fundamental bisa jadi dia membedakan nih antara risiko cyber dengan risiko di industri asuransi non-life yang konvensional. Oke. Kita kalau bicara yang konvensional mungkin sebut saja properti lah ya, asuransi properti gitu. Berbeda dengan asuransi properti yang konvensional. Oke. Jadi coba Mas Hendy bayangin ya kalau ada satu account yang dia punya beberapa lokasi. Misal dia punya kantor pusat di Jakarta, punya pabrik di Surabaya, lalu punya pabrik kedua di Karawang lah misalkan ya. Ada di Jakarta, Karawang, dan Surabaya. Lalu terjadi kebakaran di pabrik yang di Karawang misalkan. Ya. Secara kejadian dia terisolasi, secara geografis dia terisolasi di satu tempat itu. Dia tidak menyebar ke Surabaya. Pabrik di Surabaya, tidak terkena di kantor di Jakarta. Ya. Terisolasi secara geografis. Untuk dalam konteks account ini ya, kebakaran kita tadi pisahkan itu ya. dengan yang di lokasi tersebut. Ini dalam konteks satu account. Ya. Nah, berbeda dengan risiko cyber, ketika dia menyerang, let's say yang masuknya dia melalui pabrik di Karawang. Tapi di sini kan ada satu sistem yang terkoneksi ke kantor di Jakarta, ke pabrik di Surabaya. Langsung nyambung semua. Itu langsung kena itu. Ini kita bicara baru kalau satu account untuk satu perusahaan yang hanya ada di 3 lokasi. Nah, bayangkan kalau satu perusahaan dia adalah suatu multinational company yang tersebar di seluruh dunia. Ya, misal dia suatu perusahaan FMCG besar yang ada di Asia, dia ada puluhan atau ratusan kantor, di Eropa dia ada puluhan kantor, ada pabriknya juga tersebar di mana-mana, termasuk mungkin di di China, ada yang di Asia Tenggara dan sebagainya. Itu semua terkoneksi kan, sistemnya sedikit banyak. Saya nggak bilang mungkin seluruh sistemnya yang dipakai itu sama, cuman pasti ada lah yang nyambung tuh antar. Itu efeknya kan betul-betul sangat besar gitu. I see. Atau mungkin juga contoh lain, misalnya ya kita di kantor ini menggunakan satu provider tertentu nih untuk internal komunikasi kita, ya. Di-provide oleh salah satu perusahaan teknologi besar, yang mana mereka juga punya klien tuh di mana-mana. Kalau andaikan tiba-tiba ada attacker yang menyerang perusahaan tersebut dan ternyata dimatikan servernya, perusahaan kita mati tuh, tidak bisa berkomunikasi kan. Betul. Ada data-data yang disimpan di server itu juga. Belum yang di perusahaan-perusahaan lain yang merupakan klien dari perusahaan itu juga. Betul. Terkena semua dampaknya. Jadi masif nih efeknya. Tapi itu bicara memang kondisi ekstrim lah ya. Kondisi ekstrim. Karena kita yakin kalau perusahaan teknologi yang besar pasti sudah bagus juga security levelnya. Namanya probable maximum loss-nya ya. PML kalau itu, betul. Luar biasa. Nah, Mas Yudo, kalau misal kita tarik nih Mas ke kondisi Indonesia saat ini nih. Menurut Mas Yudo sendiri, apakah saat ini perusahaan di Indonesia tuh udah cukup siap dalam menghadapi risiko cyber ini, Mas? Kalau boleh jujur sih, secara umum sebetulnya Indonesia itu masih dalam tahap yang developing, masih berkembang. Dalam artian
mature tentu belum, mungkin masih jauh ya. Ya. Tapi pergerakannya, trennya positif lah. Oke. Artinya secara umum kita mengarah ke yang lebih baik. Kenapa? Karena mungkin dari sisi pemerintah itu sudah banyak, sudah mulai bermunculan lah. Ada waktu itu undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Ini juga jadi mendorong kan setiap perusahaan untuk lebih melindungi data pribadi yang mereka simpan dan mereka kelola gitu. Ini sedikit fakta aja ya. Saya coba cari-cari kemarin informasi. Jadi dari BSSN. BSSN itu adalah badan siber ya kalau ini badan siber dan security negara. Itu ternyata di Indonesia tuh ada ratusan juta anomali traffic cyber per tahunnya. Ini yang saya ambil data di tahun 2023. 2023 itu tercatat ada hampir 404 juta anomali traffic cyber. Yang tertinggi itu jenisnya adalah generic Trojan. Jadi ini mungkin semacam virus ya, malware lah, malware yang melintas di koneksi cyber. Nah, dari situ juga lebih dari 1 juta merupakan aktivitas ransomware. Wow. Berapa persen tuh ya? Itu tahun 2023. 2024 ini datanya nggak full nih, hanya sampai Agustus 2024. Itu bahkan ada 122 juta dalam 8 bulan pertama. Gitu. Mungkin secara tren terlihat agak menurun ya. Menurun nih nggak tahu mungkin apakah aktivitasnya berkurang atau bisa jadi belum terdeteksi. I see. Yang mengerikan itu kan sebetulnya yang belum terdeteksi. Ya. Karena ini saya juga baru baca nih kemarin. Ternyata untuk suatu perusahaan, suatu entitas atau mungkin suatu individual ya untuk menyadari bahwa dia terkena serangan cyber, mungkin ada malware masuk, ada virus ya atau simpelnya lah ya, ada virus masuk. Itu butuh waktu kurang lebih rata-rata 200 hari. Sampai dia disadari dan ditemukan. Oh, ini karena ada ini nih gitu. Oh, ternyata di sistem kita ada malware nih gitu misalkan. Kurang lebih 200 hari. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah seberapa cepat tuh kita mendeteksi itu. Karena semakin cepat tentu risikonya, kerugiannya bisa diminimalisir ya. Ketimbang kita nunggu lama, semakin lama semakin tidak bisa diminimalisir. Itu tadi sekilas ini aja sih. Tapi dari sisi regulasi itu memang perkembangannya positif sebenarnya Mas Hendy. BSSN sendiri juga secara aktif mengeluarkan panduan dan regulasi untuk penanganan insiden-insiden cyber. OJK itu juga memperketat persyaratan cyber security, terutama di sektor jasa keuangan ya, karena itu salah satu sektor yang rentan tadi yang kita diskusikan gitu. Cuman dari sisi asuransi cyber, penetrasinya masih sangat rendah ya di Indonesia terutama. Karena banyak perusahaan yang pertama mungkin belum merasa butuh, karena tadi merasa mungkin bukan perusahaan teknologi. Dia secara IT teknologi tidak besar komponennya dalam bisnisnya sehingga merasa belum perlu. Gitu. Yang kedua mungkin belum aware bahwa cyber insurance itu ada, ataupun kalaupun aware belum tahu covernya itu seperti apa sih yang bisa diberikan gitu. Meskipun memang masih banyak variasinya karena belum ada polis standar, tapi sebetulnya penting untuk masyarakat tuh tahu bahwa cyber insurance tuh ada sebetulnya. Gitu Mas Hendy. Oke, kemudian apa sih Mas hal paling penting yang perlu mulai dipersiapkan nih oleh teman-teman di perusahaan dalam menghadapi cyber risk ini Mas? Yang penting disiapkan itu sebetulnya ya kalau menurut saya seperti ketika kita kalau suatu tertanggung misalkan memiliki pabrik perusahaan manufaktur. Tentu mereka melakukan prevention kan pertama kali. Mereka mengelola risk manajemennya dengan sedemikian rupa, simpelnya untuk memitigasi terjadinya kebakaran,
untuk meminimalisir risiko ke depannya, mereka pasang sprinkler. Oke. Mereka taruh APAR di berbagai sudut Yes. ruangan di pabriknya. Sama yang dilakukan perusahaan, tapi ini terkait cyber. Cyber, yes. Itu mungkin hal yang berbeda, bukan masang APAR, bukan masang sprinkler, tapi tentu memasang security system yang mumpuni. Gitu. Jadi ada tindakan preventionnya. Oke. Lalu selain prevention, tentu penting untuk kemampuan untuk mendeteksi jika terjadi anomali. Kalau di konteks asuransi kebakaran, Ya. sebagai underwriter tentu kita biasanya lihat, ini kalau ada kebakaran, sistem deteksinya gimana sih? Ada alarm nggak? Yeah. Ada smoke detector nggak? Gitu kan. Tapi kalau di cyber, bagaimana nih kita bisa mendeteksi terjadinya serangan I see. tersebut, adanya anomali yang masuk, ada malware, ada virus yang masuk gitu. Dan yang terakhir tentu transfer risiko. Oke. Balik lagi keputusan tertanggung, apakah mereka mampu menahan itu sendiri. Tapi tentunya tidak boleh lupa bahwa di sini ada asuransi dan reasuransi yang siap untuk menerima transfer risiko tersebut. Dan tidak hanya transfer risiko, tapi juga memberikan value, insight dalam proses risk manajemennya. Oke, wah menarik banget Sobat Rio semuanya ya. Jadi ternyata resiko cyber ini nggak jauh Mas Yudo ya. Tapi itu sangat dekat dengan kita dan menjadi bagian dari resiko bisnis kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah bukan terkait mencegah, tapi bagaimana kita siap jika serangan itu terjadi seperti itu Mas Yudo ya. Betul. Oke Mas Yudo, terima kasih banyak atas obrolan yang sangat insightful. Semoga juga bisa menambah awareness kita semua bahwa di era digital ini menjaga keamanan itu bukan hanya sebagai pilihan tapi sebagai kebutuhan. Betul. Seperti itu Mas Yudo ya. Oke Sobat Rio, sampai di situ saja podcast kita kali ini. Saya Hendy izin undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa like, follow dan subscribe semua media sosial Indonesia Re. Bye.